Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Lapangannya. Terima kasih Pak Asfar sudah mau datang di sekolah ini. Baik, terima kasih Pak Edil sebagai guru Baik. pembimbing anak. Iya betul. Baik, hari ini Dek Pardi akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu belajar efektif. Ya, sudah siapkan RPLBK dan media pendukungnya. Alhamdulillah Pak, sudah sementara selesai semuanya Pak dalam penyusunannya, dan rencananya nanti saya akan buat sedikit ice breaking Pak ya, supaya pelaksanaannya nanti agar lebih menyenangkan Pak. Bagus ya. Oke, baik. Ingat ya, prinsip komunikasi, empatik, dan keterlibatan siswa. Nanti Bapak akan duduk di belakang mengamati prosesnya ya dan mencatat hal-hal pentingnya. Sesekali juga nanti akan saya bantu jika diperlukan dalam proses pembimbingan itu. Bagaimana Pak Dasen? Pastikan Dek Pardi, Pak Pardi juga menyiapkan instrumen refleksi siswa ya untuk menilai dampak layanan. Baik, seperti itu. Ya Pak, siap-siap. Oke, jadi mungkin bisa mulai Pak ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada seluruh adik-adikku sekalian. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana Dek Erwin? Ada Mika datang ke sekolah? Ada Pak. Wah, ada alhamdulillah. Kemarin katanya sakit Ki Erwin. Iya, sakit Pak. Sakit Demam-demam. apa Ki Dek? Oh sakit ya. bohong-bohong itu Kak. Oh, Demam-demam Kak. Balle-balle itu Kak. Oke, Sakit ya. memang ujang-ujang. Oke, jadi sekarang kita sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, siapa di antara kalian yang merasa bahwa kenapa di waktunya sekarang seakan-akan waktu 24 jam itu sangat sedikit? Oke, siapa yang bisa? Saya Kak. Saya oke. Kak. Soalnya banyak tugas dan saya suka menunda-nunda Kak. Oke, siapa lagi yang merasa seperti Baya? Saya juga Kak. Kadang tuh sudah mau Kak buat jadwal, tapi enggak aku ikuti, enggak disiplin Kak. Oh, begitu Saya Di. juga begitu Kak. Nah, kalau Ewin, bagaimana Win? Iya Kak, saya juga seperti itu. Saya juga Satu poin penting yang kakak dapat bahwa kalian menyadari bahwa ternyata mengatur waktu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka dari itu, coba kalian tuliskan 3 kegiatan yang paling sering menyita waktunya kalian dan membuang waktu untuk belajar. Oke, sekarang tuliskan di sebuah kertas ya. Coba diperhatikan ya, kamu apa namanya istilahnya kamu sudah menggunakan teknik refleksi ya, Dek ya. Tapi jangan lupa setelah siswa nanti menulis, bantu mereka temukan solusi, bukan hanya masalah ya, Dek ya. Oke, terima kasih banyak Pak masukannya. Baik, sekarang coba kalian adik-adik sekalian kelompokkan masalah atau kegiatan apa yang paling menyita waktu kalian yang bisa dikurangi ya, hal-hal penting yang bisa dikurangi, dan hal-hal yang tidak penting ya, hal yang bisa kamu kurangi. Kalau main game online termasuk bisa dikurangi, Kak? Kalau main game online itu bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi mungkin bisa ditetapkan di waktu yang lain. Ya, kayak ada lagi yang lain? Kalau bantu orang tua di rumah bagaimana Kak? Karena sering sekali bentrok waktunya sama jadwal belajar Kak. Ya, itu pertanyaan bagus itu, Dek ya. Nah, ingat ya, waktu belajar bisa itu fleksibel. Ya, asalkan kamu tahu prioritas, misalnya bantu orang tua dulu, ya baru belajar ya. Oke, dari kita sudah memasuki akhir dari kegiatan layanan bimbingan dan konseling, layanan bimbingan klasikal. Maka dari itu, saya meminta kepada adik-adik sekalian, sekarang coba tuliskan satu komitmen kecil untuk minggu ini. Misalnya, saya akan belajar 30 menit sebelum main HP. Saya mau Kak. Oke, Rizwan. Ya Kak, saya akan tidur lebih cepat supaya bisa bangun pagi untuk belajar besok harinya Kak.
Terima kasih atas keaktifannya, adik-adik sekalian. Semoga hari ini kalian bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu, dan semoga kalian bisa kemudian mengatur waktunya lebih baik, mengatur waktunya kapan belajar, kapan bermain. Baik, Dek, kita masuk di tahap pasca kegiatan ya. Sekarang Bapak ingin dengar dulu refleksimu setelah tadi melakukan layanan ya. Apa yang menurutmu berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu kamu perbaiki? Oke, tadi Pak, di dalam pelaksanaan itu di pembukaannya cukup lancar Pak ya, cukup berjalan dengan baik. Siswa terlihat sangat antusias ketika diajak berbagi pengalaman, tapi saya merasa kurang di bagian mengatur waktu saat diskusi Pak ya. Jadi di sesi penutup kayak saya lebih terburu-buru ya karena habis waktunya di saat sesi diskusi ya, begitu Pak ya. Ya, bagus ya. Kamu sudah bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri kamu sendiri ya. Itulah inti dari refleksi. Nah, apa yang menurutmu menyebabkan manajemen waktunya ini kurang optimal? Ya, kesalahan saya Pak mungkin pada saat pelaksanaan sesi diskusi sih saya kayaknya juga lupa Pak ya menetapkan waktu mereka untuk berbicara setiap kelompok ya. Jadi pada saat diskusi juga mereka banyak yang menyampaikan pendapatnya begitu lama dan saya memberikan semua kesempatan Pak karena saya merasa khawatir akan Itu yang disebut pemikiran yang empatik ya, bagus sekali ya. Nah, tapi dalam bimbingan kelompok ya memang perlu keseimbangan antara partisipasi dan tujuan layanan. Jadi lain kali kamu bisa gunakan strategi ringkas seperti 3 menit berbagi, 1 menit simpulan ya dan sebagainya ya. Banyak ya metode-metode dalam manajemen atau meringkas sebuah kegiatan. Baik, bagaimana dengan Pak dosen pembimbing lapangan? Baik, dari hasil observasi yang tadi saya lakukan juga, saya mencatat bahwa Dek Pardi itu sudah menunjukkan kemampuan komunikasi yang hangat dan menguasai materi dengan baik. Namun, aspek time management dan closing itu perlu penguatan yang lebih matang lagi. Ya, saya setuju Pak ya. Secara umum Depardi ini sudah mandiri dalam pelaksanaan layanan, tapi masih perlu latihan mempertegas kesimpulan dan tindak lanjut untuk siswa ya. Dalam layanan BK itu bagian akhir itu penting sekali ya, karena siswa itu harus mendapatkan insight dari apa sih yang sudah mereka dapatkan hari itu. lagi di bagian refleksinya sehingga anak-anak betul-betul juga merasakan manfaat dari layanan bimbingan klasikal ini dan mereka bisa menerapkan hasil layanan ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wow, amazing, bagus sekali ya. Itu contoh rencana tindak lanjut berbasis refleksi. Jadi, dari evaluasi ini kita akan tidak hanya melihat hasil, tapi juga membangun kebiasaan reflektif. Good. Ya, baik. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak sarankan kamu membuat revisi kecil ya di RPLB kamu itu ya, khususnya di bagian penutup ya, tambahkan komponen refleksi siswa dan komitmen perubahan diri ya. Nanti Bapak akan bantu review sebelum kamu praktek lagi. Oke, lagi-lagi terima kasih banyak Pak ya. Jadi saya akan berencana membuat lembar umpan balik ya di akhir sesi di bagian refleksi Pak ya untuk menilai sejauh mana mereka bisa Setelah revisi RPLBK selesai, kirim ke saya dan ke Bapak Pamon ya untuk masukkan akhir. Minggu depan kita akan masuk ke tahap mengajar mandiri. Jadi ini latihan terakhir untuk memperkuat kemandirian profesionalnya di Pardi. Ya, ingat deh ya, refleksi bukan mencari kesalahan, tapi cara untuk tumbuh. Hari ini kamu sudah melangkah ke arah itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya hari ini. Semua saran dan masukan Bapak sangat bermanfaat untuk saya. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.